Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, salam sukacita buat kita dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, Diogenes seorang filsuf suatu hari membawa lampu Petromax yang sedang nyala sambil berjalan di siang hari. Orang-orang yang melihat Diogenes semua heran, dan orang-orang pun bertanya kepada Diogenes, untuk apa bawa lampu siang hari? Diogenes menjawab, saya mencari manusia, katanya. Memangnya kami apa, kata orang banyak. Diogenes menjawab, kamu hanya sebatas orang. Apa beda manusia dengan orang? Itulah renungan kita hari ini yang mengatakan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan 10 ayat yang ke-28. Saudara-saudara, seruan Musa ini disuarakan kepada bangsa Israel yang sedang mempersiapkan diri memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam proses perjalanan gurun pasir itu mereka menghadapi banyak godaan dan ancaman yang datang dari agama lokal, budaya, dan perjumpaan kepada orang-orang setempat yang dapat mempengaruhi dan mewarnai pemahaman yang pada akhirnya bisa merusak hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenyataan yang kita baca dalam Alkitab, bagaimana bangsa itu harus menerima hukuman akibat mereka telah keluar dari jalur yang telah ditetapkan Tuhan melalui Musa. Padahal sebenarnya tuntutan Tuhan sangat sederhana, yaitu takut akan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Takut akan Tuhan artinya mentaati dan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan Tuhan. Aneh memang bangsa Israel. Tuhan sudah menyediakan segalanya, kebutuhan hidup, keamanan, keselamatan, tanah perjanjian, aturan dan hukum. Tetapi mereka ingin berkuasa sendiri, mengatur diri sendiri, dan akibatnya adalah manusia menjadi kehilangan kewibawaan Tuhan. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, itu yang membuatnya menjadi orang. Sebab pada dasarnya manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa, kejahatan, gambar dan rupa Allah jadi hilang. Kemuliaan Allah tidak lagi milik kita. Saudara-saudara, sebenarnya sejak semula Allah sudah menetapkan manusia menjadi pelaku rencana besar Allah. Itulah sebabnya Allah memberikan hak dan kuasa kepada manusia untuk memanfaatkan, menguasai, memelihara seluruh ciptaan. Ketahuilah, Allah mempercaya kita untuk menjadi pelaku rangkaian rencana besar itu. Jangan kecewakan Allah. Saudara-saudara, sesungguhnya sudah sejak awal Allah memberitahukan melalui segala ciptaannya bahwa kita dipersiapkan Tuhan menjadi tempatnya bekerja dan memperlihatkan apa yang dirancang Tuhan. Kita bisa saja berada dalam pusaran peradaban yang luar biasa. Banyak hal yang harus berubah, mulai dari pola hidup, tata cara bekerja, hingga bentuk peribadatan atau kebaktian. Kebiasaan lama harus diubah, cara lama harus diperbaharui dengan menetapkan standar baru agar kehidupan dapat terjaga. Ada orang berkata sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut terhadap penderitaan itu. Adalah pernyataan yang tak beralasan. Memang sebagai orang percaya, kita tidak pernah takut akan kematian atau penderitaan. Tetapi sebagai orang percaya kita harus menjaga kehidupan dengan berpihak kepada kehidupan
Itu artinya kita menjaga ciptaan. Terbitnya matahari setiap pagi, berembusnya angin, turunnya hujan, adanya daratan, gunung, sungai, lautan yang menjadi sumber kehidupan, adanya keluarga, anak-anak, bangsa, negara, semua fasilitas yang dapat dipergunakan. Itulah cara Tuhan memelihara semua ciptaan. Itulah pertanda kasih Tuhan tidak berkesudahan. Amin.